Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat, dan salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi ibadah malam ini mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom kepada rekan-rekan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan yang merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, menerimanya sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadanya, dan juga menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Evelyn Stella Mendagi Rompis, SPH. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita, marilah kita menyanyikan Mars Pelkat PKB GPIB. Persekutuan kaum Bapa GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama sebagai dasar dalam Tuhan pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan. Berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak Engki, maaf, itu speakernya nonaktif.
Boleh diulang lagi Bapak Hengki? Maaf ya, terima kasih. Gimana? Tadi tidak ada suaranya Pak, lagi berdoa. Boleh diulang lagi? Kalau sekarang? Oh deh, udah ada. Boleh Pak, diulang lagi. Udah ada? Sudah Pak, sudah terdengar. Makasih. Ada? Halo? Iya, sudah ada Pak, suaranya Pak. Boleh Pak. Sudah ya? Iya Pak. Persekutuan kaum Bapa, mari kita membuka ibadah ini di dalam doa. Dengan ungkapan syukur kami ya Bapa, kami mengucap syukur dalam segala hal. Kepada Bapa di surga, Bapa yang memberikan kehidupan untuk kami sebagai kaum Bapa. Segala aktivitas kami pada hari ini, kami mengucap syukur. Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Melepas aktivitas kami sehingga pada malam hari ini, Bapa memberikan kami untuk waktu beribadah kepada Tuhan lewat persekutuan kaum Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati ibadah sebentar kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa juga untuk pendeta Nyonya Evelyn Stella Mandagi Rompis yang akan membawakan firman Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, di tengah-tengah pandemi ini bukan berarti kami untuk mengakhiri ibadah kebiasaan kami seperti ini. Tapi kami mengucap syukur gereja bersama-sama dengan pelayan kategorial, khususnya persekutuan kaum Bapa, akan melanjutkan kasih Tuhan di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah masyarakat sebagai persekutuan kaum Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh beracara di dalam kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ungkapan syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Hai mari sembah yang Maha besar, nyanyikan syukur dengan berdoa. beri umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya megah. Umatku lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus ya kali pembela dan kawan kudus. Taurat Persekutuan kaum Bapa, mari kita bermazmur berbalasan yang terdapat dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 sampai 12. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu,
Dan orang dan yang orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bu Pendeta, tolong diaktifin mikrofonnya, Bu Pendeta. Terima kasih. Tadi udah. Oke. Kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan yang kita baca adalah Roma 15 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Jika kita sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab terbuka dan kita mohon bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, karena Engkau izinkan kami Pelkat PKB untuk boleh menjalankan ibadah kami dalam ibadah yang terakhir di tahun 2021. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Terangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh kami pahami untuk kami pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus yang adalah firman yang telah jadi manusia, yang telah mati dan bangkit untuk kami bawa doa ini. Amin. Kita akan membacakannya dalam Roma 15 ayat 30 sampai 33 yang bertutur demikian. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sama tahu bahwa ibadah Pelkat PKB malam ini adalah ibadah terakhir di tahun 2000, ibadah Pelkat PKB terakhir di tahun 2021. Dan jika kita mau mengevaluasi akan ibadah kita masing-masing, tentu kita akan bisa menghitung kira-kira berapa kali kita mengadakan ibadah
baik lewat Zoom atau tatap muka waktu yang lalu sampai pada hari ini. Berapa kali kita ambil bagian dan berapa kali kita apa atau tidak ambil bagian di dalamnya dengan alasan masing-masing. Kita tidak harus melihat teman atau tetangga kita gimana, tapi masing-masing kita melihat diri kita. Seberapa jauh kita sudah ambil bagian dengan setia sampai malam ini, malam terakhir ibadah Pelkat PKB. Dan jika kita ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, kita boleh terus bertanya, sudahkah kita setia menjalankan tanggung jawab kita untuk bersekutu, melayani dan bersaksi atau belum? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan jika kita setia sampai mati, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Berbicara sampai mati berarti bukan hanya sekedar sampai malam ini. Tapi tentu kita berpikir di saat akan melayani pelayanan di tahun yang baru, tahun 2022, itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Nah, tentu dalam evaluasi ini, kita mestinya punya komitmen. Kalau di tahun 2021 ini, baru sekitar setengah kali dalam ibadah rutin yang kita jalani atau yang kita masih ikuti, dan yang lain kita masih alpa untuk mengikutinya dengan berbagai alasan, maka marilah masing-masing kita akan berkomitmen bahwa nanti di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan untuk kita, jika ibadah-ibadah Pelkat PKB dimulai lagi, itu berarti Tuhan kasih kesempatan lagi bagi kita. Dan kita akan berjanji tidak akan atau tidak akan meninggalkan persekutuan ibadah itu. Kita mau setia untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai anggota PKB, supaya kita aktif untuk ambil bagian di dalamnya. Dan kita sama tahu bahwa kemarin tanggal 12 November itu adalah hari ulang tahun Hari Ayah Nasional. Hari Ayah Nasional memberi penghargaan terhadap peran ayah, akan mewujudkan keutamaannya, akan mewujudkan keutamaannya, kebahagiaannya terhadap keluarga. Melalui perayaan Hari Ayah, bagi para ayah diingatkan tentang kehadirannya di dalam keluarga. Ia bukan hanya sekedar dipercayai untuk mencari nafkah, tapi sebagai ayah dia adalah pendidik. Ia juga sahabat dalam keluarga sebagai istri. Kalau dia sudah punya anak-anak, dia boleh jadi sahabat untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang sudah semakin hari semakin besar. Dan dia juga harus jadi teladan. Kita ingat saat kita membawa anak kita untuk dibaptis. Sebagai orang tua kita diingatkan supaya kita mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana mengasihi Allah seperti yang diingatkan oleh Tuhan melalui Musa bagi bangsa Israel. Bahwa mereka bukan hanya tahu tanggung jawab sebagai orang tua, tapi harus mengajar anak-anak tentang bagaimana mengasihi Allah, bagaimana mewujudkan kasih itu bukan hanya dengan mengatakan saya mengasihimu Tuhan,
tapi bagaimana mewujudkan kasih itu kepada Tuhan. Dan Musa mengingatkan pada masyarakat di Israel supaya sebagai orang tua mereka mengajarkan tentang kasih itu berulang-ulang dalam kata di saat tidur, bangun, berjalan. Berarti mereka diingatkan untuk mengajarkan tentang kasih kepada Allah itu bukan hanya sekedar lewat kata-kata, bukan hanya sekedar lewat tuntunan, lewat pengajaran kata-kata, tapi harus lewat teladan. Saya katakan tadi dalam pengembalaan baptis kepada orang tua atau pada saksi, bahwa pengajaran itu kita bukan hanya sekedar mengatakan kepada anak-anak kita, kalau makan kamu harus berdoa. Tapi kita harus memberi contoh, bahwa di saat kita makan, kita jangan pernah lupa berdoa. Kita ajarkan kepada anak-anak, kalau menghadapi masalah dalam kehidupan, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Bukan bertengkar. Pertengkaran tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah. Nah, itu berarti apa yang kita ajarkan bukan hanya sekedar diajarkan kalau ada masalah, jangan bertengkar atau berantem. Dan itu berarti dalam menjalani hubungan sebagai suami istri. Di saat diperhadapkan dengan masalah dalam keluarga, kita tidak boleh berantem apalagi di depan anak. Tapi bagaimana kita menyelesaikan itu lewat doa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk. Kita ajarkan kepada anak-anak, kita harus berdoa kalau menghadapi masalah dengan teman. Dan itu berarti kita bukan hanya ajarkan lewat kata-kata, tapi teladankan, contohkan. Jangan hanya sekedar mengatakan, jangan berantem ya kalau ada masalah, harus minta hikmat Tuhan, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Tapi ternyata anak-anak bisa lihat dalam kehidupan kita. Ternyata di saat mama papa ada masalah, tetap juga mereka berantem, apalagi di depan anak-anak. Dan itu berarti kita tidak jadi contoh atau teladan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang Israel diingatkan dan kita juga diingatkan bahwa sebagai ayah kita harus berperan dalam menjalankan tanggung jawab kita untuk membimbing anak-anak kita, menuntun anak-anak kita. Kita adalah pendidik, kita adalah sahabat, kita juga harus memberi contoh dan teladan kepada anak-anak kita bagaimana harus menjalani kehidupan supaya anak-anak kita tahu dan belajar, oh dia bukan hanya sekedar ngajar, tapi dia memberikan contoh yang baik. Sehingga anak-anak juga tahu bahwa kalau hari Minggu itu kita harus ibadah. Jangan kita hanya terus ingatkan, kamu harus sekolah Minggu. Ntar anak-anak bilang, papa aja nggak pernah datang ke PKB. Terus bagaimana kita mau jawab? Jadi sebagai orang tua kita diharapkan supaya kita benar-benar jadi teladan. Kita bukan hanya ajak anak-anak untuk rajin ibadah dalam ibadah pelkat, tapi kita harus mewujud nyatakan itu dalam hidup sehari-hari. Kita tahu kalau hari Kamis kita harus ikut ibadah pelkat, PKP, hari Sabtu ada pelkat PKB, dan sampai anak-anak tahu dia cuma suruh-suruh kita ibadah, tapi dia sendiri nggak mau ibadah pelkat. Jadi apa yang kita tahu tentang kehendak Tuhan bukan hanya sekedar kita ajarkan untuk dilakukan oleh anak-anak, tapi supaya kita contohkan dan teladankan kepada anak-anak apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita tentang pelayanan dari Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Roma ini. Tapi bukan dia yang mendirikan jemaat ini. Bukan lewat pelayanannya jemaat ini boleh terbentuk. Jemaat di Roma memang sudah ada, apalagi mungkin ada dari jemaat Roma yang sudah datang di Yerusalem waktu hari Pentakosta dan sudah mendengarkan berita Injil dari
Petrus yang saat turunnya Roh Kudus, ia berkhotbah sampai 3.000 orang menjadi percaya. Mungkin dari antaranya juga ada anggota jemaat Roma yang datang ke sana. Dan karena itu mereka sudah percaya kepada Kristus. Dan ternyata mereka juga membangun jemaat di Roma. Nah, jadi Rasul Paulus menulis surat ini walaupun dia sendiri belum pernah ke Roma. Karena itu dalam bacaan kita tadi, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-22 sampai 33, di situ dikatakan harapan Paulus untuk datang ke Roma. Jadi dia sudah banyak mengajar tentang hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk jemaat di Roma, banyak menasihati, tapi ia sendiri belum pernah ke Roma. Tapi dia punya harapan untuk bisa datang ke Roma. Tapi kalau kita lihat ayat sebelumnya lagi, kita mendengarkan bahwa rupanya di dalam pelayanannya, sebelum dia ke Roma, dia juga telah dipercayakan, selain memberitakan Injil, dia juga dipercayakan untuk memberikan sumbangan kepada jemaat di Yerusalem, untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Dan itu dia harus lakukan karena jemaat di Akaya dan Makedonia sudah ambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kita tahu bahwa tugas panggilan orang percaya bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi juga harus sedia melayani secara nyata atau melakukan diakonia. Dan rupanya dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus bukan hanya sekedar mengingatkan orang-orang untuk sedia berbagi, sedia berdiakonia, tapi ternyata dalam pelayanannya dia tetap rindu juga untuk melanjutkan pemberian sumbangan dari jemaat Akaya dan Makedonia kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang saat itu berada dalam keadaan miskin. Dan karena itu kita mendengarkan dalam ayat sebelumnya bagaimana ia sedia juga untuk menjalankan tugas tanggung jawab itu. Dan dikatakan dalam ayat 26, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang-orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang-orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Harta duniawi mereka dalam arti yang dimiliki oleh orang-orang dari Akaya dan Makedonia. Dan rupanya Rasul Paulus sedia juga untuk menjalankan tanggung jawab itu, untuk mengantar sumbangan mereka ke Yerusalem. Dan rupanya selesai dia mengantarkan itu, dia siap untuk mengunjungi Roma. Dalam bacaan kita tadi. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam roh, dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik. Jadi di dalam pelayanannya, baik dalam pemberitaan Injil atau penyampaian sumbangan kepada jemaat di Yerusalem, dia tidak hanya berupaya mengerjakannya sendiri dengan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Tapi kita lihat dalam ayat 30 bagaimana ia memohon agar supaya jemaat Kristen di Roma sungguh-sungguh boleh mendukung dia di dalam doa, di dalam mewujud nyatakan akan pelayanannya. Dalam ayat 30. Demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Untuk kenapa dia minta dukungan doa dari jemaat di Roma?
katanya dalam ayat 31, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik. Jadi supaya pelayanannya yang dia bawa dari sumbangan dari Makedonia dan Akaya itu boleh disambut dengan baik oleh orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan satu lagi, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Jadi satu hal lagi yang dia minta, agar supaya lewat dukungan doa mereka, dia boleh menjalankan tugas yang dipercayakan ini, boleh mengunjungi jemaat Roma dengan penuh sukacita. Jadi dia tidak datang dengan terpaksa di Roma. Tapi dia datang karena dia tahu itu adalah kehendak Allah, supaya dia tidak menjalankan tugas itu sebagai satu beban, tapi dia jalankan tugas itu dengan penuh sukacita, sehingga ada semangat, ada kesegaran yang dia boleh dapatkan lewat pelayanan itu. Dan hal terakhir dia katakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi dia sungguh percaya lewat pelayanannya, dia mau agar supaya Allah sumber damai sejahtera menyertai jemaat di Roma, bahkan menyertai dia juga. Jadi kehadirannya untuk mengadakan pekabaran Injil termasuk pelayanan diakonia untuk jemaat di Yerusalem, benar-benar kehadirannya mendatangkan sukacita dan kesegaran akan berkat Kristus bagi mereka, supaya ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan jemaat sana. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita bisa belajar dan diingatkan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, memang kadangkala mungkin membuat kita bisa bersungut-sungut atau berkeluh kesah dalam menjalani tugas pelayanan. Tapi kalau kita lihat dalam contoh yang dilaksanakan oleh Paulus dalam melaksanakan pelayanan, sekalipun sebagai seorang pekabar Injil, dia harus diminta lagi untuk membawa sumbangan kepada orang-orang di Yerusalem, dia tetap kerjakan itu dengan penuh sukacita. Di saat dia harus menunaikan rencananya untuk mengunjungi jemaat di Roma, dia jalankan itu juga dengan penuh sukacita. Jadi dia anggap itu bukan sebagai satu beban, tapi dia jalankan dengan penuh sukacita supaya dia benar-benar boleh jadi berkat di sana. Supaya kehadirannya menghadirkan kesegaran, kehadirannya, pelayanannya membawa kesegaran akan berkat Kristus dalam kehidupan jemaat di Roma. Ini harus menjadi contoh dan teladan bagi kita sebagai orang percaya. Teristimewa kita sebagai bapak-bapak yang ada di Jemaat Teguh, anggota PKB, kita juga sebagai ayah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai pencari nafkah ataupun sebagai pendidik di dalam keluarga yang sudah punya anak-anak, apalagi cucu-cucu. Kita adalah sahabat, kita juga harus menjadi contoh dan teladan dalam menjalankan pelayanan jika memang itu masih Tuhan percayakan kepada kita. Kita tahu tanggung jawab itu adalah tanggung jawab dari Tuhan. Kita tidak harus menerima itu sebagai beban, tapi kita jalani semua tugas pelayanan dengan sukacita, supaya dengan sukacita juga orang akan menerima pelayanan itu. Tapi kalau kita dalam menjalankan tugas sudah bersungut-sungut, sudah anggap itu sebagai beban, kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani, tapi justru kita akan jadi batu sandungan. Jadi firman Tuhan mengajar dan mengingatkan kembali bagi kita yang sudah menerima pelayanan yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidup dan penghidupan kita. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk terus melanjutkan pelayanan kita, atau seperti Paulus mau jalankan misinya sampai ke rumah, ia akan jalankan dengan penuh sukacita iman. Dia tidak anggap itu sebagai beban. Dan dia tahu dia nggak mampu, dan karena itu dia minta jemaat di Roma untuk mendukung dia dalam doa. Kadang-kadang memang perlu hal itu.
Kita ingat juga di dalam pelayanan, misalnya di GPB Tugu. Saya sangat bersyukur karena lewat pelayanan ini, memang kita diperhadapkan tugas-tugas. Memang kalau tugas-tugas kita selesaikan sendiri, dengan kemampuan sendiri kita akan sangat tidak berdaya. Tapi kita bersyukur karena terus ada topangan doa dalam setiap ibadah. Topangan doa dari rekan-rekan pelayan dalam memberitakan firman. Terus mendoakan kita di dalam pelayanan kita. Supaya Roh Tuhan senantiasa memberi semangat bagi kita untuk melayani. Supaya kita boleh melayani tetap dengan penuh sukacita sehingga benar pelayanan kita jadi berkat. Tapi kalau kita jalankan semuanya dengan bersungut-sungut, kita anggap semua itu sebagai beban, dan kita tampil bukan dengan segar untuk menjadi berkat dari Kristus untuk jemaat, maka kehadiran kita bahkan jadi batu sandungan. Firman Tuhan ingatkan kembali kepada kita yang Tuhan percayakan untuk menjalankan tugas panggilan kita, baik sebagai pelayan khusus, sebagai presbiter. Jika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan, terima itu dengan penuh sukacita dan jalankan semuanya dengan terus berharap supaya ada dukungan doa dari seluruh jemaat, supaya dengan bantuan dan pimpinan Roh Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalankan tugas pelayanan kita. Kalau kita terlalu pede menganggap pelayan kita udah paling hebat tanpa dukungan doa orang lain, kita justru akan semakin jalani tugas itu sebagai beban dan kita tidak jadi berkat. Firman Tuhan ingatkan dan ajarkan terus bagi kita supaya lewat kehadiran kita dimanapun kita berada, di dalam rumah, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, di saat memberitakan firman, dimanapun, supaya kita benar-benar menjadikan diri dan pelayanan kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita jalankan dengan penuh sukacita dan terus-menerus meminta hikmat dan kuasa dari Roh Tuhan. Supaya pelayanan kita benar-benar menjadi berkat dan boleh diterima oleh orang banyak dan mereka juga boleh disegarkan untuk bukan hanya sekedar terima itu sebagai berkat Kristus, tapi kita juga akan sungguh boleh mengajak, memotivasi setiap orang supaya kehadiran mereka, pelayanan mereka boleh menjadi berkat Kristus bagi orang lain. Tuhan menolong kita supaya pelayanan ini akan semakin bersemangat dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian, supaya apa yang kita dengar bukan hanya sekedar kita tahu, tapi jadi contoh dan teladan bagi kita untuk memotivasi kita, bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai bapak-bapak, ada tanggung jawab untuk jadi contoh dan teladan, untuk jadi pendidik yang benar dan baik, bukan hanya sekedar lewat kata-kata, tapi lewat kehidupan kita hari lepas hari. Supaya anak cucu kita boleh lihat, oh, kehidupan kita sebagai bapak-bapak Tuhan, bapak-bapak Kristen yang bertanggung jawab, rindu untuk menjalankan pelayanannya dengan penuh sukacita iman lewat kata, bahkan lewat teladan kehidupan, sehingga menjadi contoh yang baik bagi setiap orang yang kita temui dalam hidup ini. Tuhan menolong kita. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan
agar hidupmu jadi Jadi saksi saksi di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan namanya. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh-sungguh naikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena kami sebagai kaum Bapak GPIB Tugu boleh ambil bagian di dalam ibadah penutupan Pelkat PKB pada malam hari ini. Kami bersyukur karena lewat ibadah penutup ini kami diingatkan supaya kami bukan hanya sekedar rindu bersekutu, tapi agar supaya kami rindu juga untuk melayani dan bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dengan keikutsertaan kami di hari ibadah terakhir ini boleh memotivasi kami dan boleh menyadarkan kami supaya kami juga punya komitmen. Jika Tuhan masih beri kesempatan di tahun depan, tahun pelayanan depan dalam pelayanan GPIB Pelkat PKB, kami akan sungguh rindu untuk ambil bagian di dalamnya dengan setia. Biarlah roh Tuhan yang akan sungguh boleh menyadarkan kami, supaya kami juga rindu bukan hanya sekedar bersekutu mendengarkan firman Tuhan, tapi rindu bersekutu mendengarkan dan mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup dan penghidupan kami. Supaya kami jadi contoh dan teladan lewat diri kami boleh bersinar terang Kristus yang boleh kami jalani dalam hidup dan penghidupan kami. Dalam setiap langkah kami memancarkan terang Kristus dalam hidup dan penghidupan kami. Sehingga banyak orang boleh rindu untuk ambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Biarlah keikutsertaan kami dalam persekutuan yang setia akan sungguh-sungguh jadi contoh dan memotivasi banyak orang, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi teladan yang baik. Kami bukan hanya sekedar jadi pendengar firman, tapi kami rindu untuk menjalankan pelayanan ini dengan penuh sukacita iman. Kami sungguh sadar bahwa sebagai anggota PKB, kami membutuhkan dukungan doa dari semua pihak, baik dari pengurus, bahkan pun dari presbiter, supaya sungguh kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga pelayanan yang boleh diwujud nyatakan lewat Pelkat PKB boleh dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucap syukur di tahun 2021, pengurus Pelkat PKB telah menjalankan tugas panggilan mereka dengan penuh sukacita iman sampai akhir ibadah di malam hari ini. Biarlah dengan semangat dan motivasi yang terus baru daripada Tuhan, mereka akan jalankan tugas selanjutnya di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Supaya jika Tuhan memberi kesempatan bagi mereka, kami semua akan sama-sama menunjang persekutuan pelayanan kesaksian Pelkat PKB ini, sehingga nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan, dan sungguh-sungguh kami boleh menjadi contoh dan teladan lewat hidup dan penghidupan ini, supaya Pelkat PKB sungguh boleh menjadi teladan di dalam pelkat-pelkat yang lain di GPIB Tugu, sehingga pelayanan PKB tidak hanya sekedar dilihat sebelah mata oleh pelkat yang lain, tapi boleh dijadikan contoh dan teladan lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus boleh memotivasi kami, memberikan petunjuk yang indah bagi kami. Lewat pelayanan dari Rasul Paulus, dia sebagai seorang rasul tetap memohon dukungan doa dari jemaat, dan biarlah dukungan doa ini juga akan boleh kami wujudkan sebagai warga PKB, terus mendukung dalam doa untuk kepengurusan Pelkat PKB yang ada, supaya mampu menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh sukacita iman. Sehingga lewat pelayanan mereka sungguh-sungguh akan semakin
membawa banyak orang boleh ambil bagian dalam persekutuan. Rindu juga untuk melayani dan bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau juga yang akan menyertai dan memberkati kami semua di dalam persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Tugu. Kami sungguh percaya Tuhan tetap menyertai dan menopang kami. Tanggal 24 nanti, 24 November, kami akan mengadakan ibadah syukur penutupan pelayanan di tahun 2021. Biarlah acara ini kami rindukan, kami rindu untuk bersekutu di dalamnya, supaya kami menunjukkan kesetiaan kami untuk beribadah. Dan biarlah kami bukan hanya sekedar rindu untuk bersekutu beribadah, tapi rindu juga untuk melayani dan bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin persekutuan pelayanan dan kesaksian kami lewat KMJ yang Tuhan telah tunjuk dan tempatkan di jemaat kami yang pada saat ini menjalani masa cuti tahunannya. Biarlah Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati beliau bersama istri dan keluarga yang menjalani masa cuti, supaya masa cutinya dia bisa sungguh-sungguh boleh disegarkan oleh Tuhan, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, sehingga di saat selesai masa cutinya dengan semangat yang baru daripada Tuhan, ia akan jalankan persekutuan pelayanan kesaksiannya yang Tuhan percayakan. Dan biarlah dengan pimpinan Tuhan melalui roh dan firman-Mu akan terus memotivasinya untuk menjalankan tugas dengan penuh sukacita iman. Tuhan yang akan juga boleh menyertai dan memberkati PHMJ yang Tuhan percayakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Engkau yang akan memberi hikmat dan kuasa juga khususnya bagi Pak Alphonse yang adalah Ketua 1 PMJ yang saat ini menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili KMJ dalam menjalankan tanggung jawab ini. Biarlah Tuhan akan memberi hikmat dan kuasa sehingga pelayanan yang boleh diwujud nyatakan lewat PMJ ini dapat terlaksana dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk segala pelayanan yang masih harus kami jalani. Biarlah dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan semuanya boleh berlangsung dengan baik. Karena berbagai tantangan dan pergumulan yang kami harus hadapi saat menjalani pelayanan lewat Zoom. Tapi kami percaya Tuhan terus memberi hikmat dan kuasa, sehingga walaupun pelayanan boleh dijalankan lewat Zoom, tapi biarlah pemberitaan kebenaran firman-Mu akan terus boleh diberitakan di jemaat kami. Biarlah Engkau yang akan juga menyertai dan memimpin bangsa dan negara kami, supaya dengan hikmat dan kuasa Tuhan, bangsa dan negara kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Pemimpinnya, Bapak Jokowi dan seluruh aparat yang ada, Tuhan akan berkati dengan hikmat kuasa daripada-Mu, supaya memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan, dan demi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak hal yang boleh diupayakan oleh Bapak Jokowi dengan seluruh aparatnya. Biarlah ada kerjasama yang baik antar pemimpin bahkan dengan seluruh rakyat supaya sungguh-sungguh boleh membangun masyarakat ini menuju masyarakat adil, makmur, lestari sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sungguh mau berdoa khususnya di Pemkot Jakarta Utara. Beri hikmat dan kuasa bagi aparat pemerintah sampai kepada RT, RW, bahkan hansip-hansip yang ada di setiap lingkungan supaya boleh jalankan tugas panggilan ini dengan baik dan benar. Di saat kami masih ada di level 1 untuk menghadapi COVID ini, Tuhan yang akan memberkati kami semua supaya prokes dapat tetap dijalankan dengan baik dan benar. Dan kami boleh sungguh-sungguh memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan akan terus menyertai dan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun dirawat di rumah mereka sendiri. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati mereka, supaya di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit, mereka akan tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, biarlah mereka tidak bersungut-sungut, tapi akan terus berseru-seru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan, supaya jamahan tangan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Khususnya kami mau berdoa untuk Ibu Lita, istri dari Bapak
Sariando Kwiko. Saat ini ia dirawat di rumah sakit BPP. Engkau kenal dan tahu persis akan keberadaannya. Biarlah Engkau akan menjawab setiap seruan doanya, memberikan hikmat bagi dokter dan perawat yang merawatnya, supaya dengan hikmat kuasa daripada Tuhan, Ibu Lita ini boleh dipulihkan oleh Tuhan dan mendapatkan pemulihan sempurna yang daripadamu. Sehingga dia boleh mampu melewati sakit penyakitnya dengan kuasa daripada Tuhan. Dia boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Tak lupa juga kami mau berdoa terus untuk Ibu Ponija Pandairot yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Sukapura. Engkau tahu akan keberadaannya, penderitaan yang ia hadapi saat ini. Biarlah Tuhan yang sungguh mau memberkati tim dokter yang merawatnya dan obat-obat yang ia pakai, supaya dengan perawatan di rumah sakit ini, dia benar-benar mendapatkan jamahan Tuhan. Dan melalui dokter-dokter, bahkan perawatan yang dilaksanakan oleh dokter, dia sungguh-sungguh boleh dipulihkan dari sakit penyakitnya. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar Pak Destopan yang berduka cita karena adik kandungnya telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami percaya penghiburan yang sempurna daripada Tuhan boleh menjadi bagian bukan hanya dari Pak Des, tapi juga bagi seluruh keluarganya, supaya mereka boleh mendapatkan penghiburan sejati daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan mereka. Biarlah penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan boleh jadi bagian keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka boleh pulih dari duka cita ini, dan mereka boleh mendapatkan penghiburan sejati daripada Tuhan. Perjalanan kehidupan keluarga seutuhnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kau juga yang tahu keberadaan kami. Kami bapak-bapak yang ada di GPB Tugu, Engkau kenal kami masing-masing dengan suka duka hidup kami. Kami percayakan berbagai macam pergumulan, tantangan yang dihadapi, supaya kami menghadapinya tetap di dalam dan bersama Tuhan. Di saat kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, sanggupkan kami. Bukan hanya menghadapinya dengan bersungut-sungut, tapi dengan terus berseru kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan dan bersama Yesus ada jalan keluar yang terbaik. Biarlah dalam menghadapi berbagai macam pergumulan ataupun sukacita, karena ada dari keluarga yang karena pertolongan Tuhan yang mendapatkan anggota baru lagi dalam keluarganya. Biarlah ia akan tetap bersukacita dan tetap bersyukur kepadamu, dan akan senantiasa jalani kehidupan di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap menilai kami yang ada di GPB, khususnya anggota PKB, supaya dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan, kami sungguh boleh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan lewat peribadahan-peribadahan yang boleh dilaksanakan selama tahun 2021. Dan menjalani tahun yang baru, biarlah Tuhan yang akan terus memberi semangat bagi pengurus, semangat bagi seluruh anggota PKB, supaya rindu untuk ambil bagian dalam persekutuan pelayanan kesaksian, sehingga nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan di jemaat kami, jemaat GPB Tugu. Terima kasih Tuhan, Kau tahu akan keberadaan kami, Engkau tahu suka duka hidup kami. Kami serahkan segala perkara dalam tangan kasih-Mu. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami mohon peliharalah kami dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa sampai sampai
Ya maaf saya lanjut ini pengucapan. Persekutuan Silakan Bapak Hengki. Persekutuan kaum bapa, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan. 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 Sinar terang Tuhan. Oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Persekutuan kaum bapa, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan persembahan sukarela dan pujian kami, juga persembahan seluruh hidup yang mengasihi-Mu. Kiranya hidup kami layak untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Warta Pelkat. Tentunya ya kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur kalau cuaca yang kita tahu saat ini hujan, bukan itu merupakan halangan untuk kita bersama-sama berpartisipasi di dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa kita pada malam hari ini. Seperti firman-Nya tadi Ibu Pendeta Ibu Stella Mendagi Rompis, kami terima kasih bukan hanya berpartisipasi, tapi kita terus menjadi segar dalam berkat Kristus untuk keluarga kita masing-masing. Pemberitaan itu bukan hanya untuk kita mendengar saja, tapi kita jadikan untuk contoh di dalam kehidupan kita berkeluarga, kita masing-masing sebagai kaum bapa. Untuk tahun ini kami mengucap syukur, terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Mandagi yang dengan setia melayani kami di dalam peribadahan seperti ini, melalui virtual, melalui online. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami juga terima kasih untuk kaum bapa yang pada malam hari ini, kalau kita lihat partisipasinya terakhir sekarang ada 12 bapak yang hadir, termasuk multimedia informasi komunikasi kita. Kita berharap di tahun yang akan datang 2022 kita akan menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik untuk komunikasi kita seperti ini. Terima kasih juga untuk Ibu Sisnur sebagai Sekretaris Umum yang senantiasa
mendukung ibadah ini dan terus eksis, dan juga untuk pelaksana tentunya hadir terus eksis, hadir untuk mengikuti ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa ini. Baiklah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita harus membawa berita dalam gelap tentang kebenaran dan kasih yang menetap dan damai yang menetap Jadi dan menjadi siang Menjadi siang dengan cemerlang. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Terima kasih Bu Pendeta Terima kasih firman-Nya. Bapak Engki.